Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bertemu dengan pelajaran pendidikan agama Islam dipekerti. Kali ini lanjutkan materi tentang pelajaran yang pertama, indahnya saling menghormati, di pertemuan yang ketiga, yaitu memahami arti Quran Surah Al-Kafirun. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita doa terlebih dahulu agar kita diberi ilmu yang manfaat dan dijadikan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabb. Anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana membaca dan menghafal. Mari kita gabungkan antara hafalan kita atau bacaan kita dengan artinya. Seperti contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini ayat yang pertama, artinya katakanlah wahai Nabi Muhammad. Muhammad diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kepada orang-orang kafir. Wahai orang-orang kafir. Kenapa menyampaikan orang kafir saat itu? Karena keterputusasaannya orang kafir untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad, maka para orang kafir ini ingin mengadakan suatu perjanjian, yaitu menginginkan setahun menyembah Tuhannya Nabi Muhammad, setahun menyembah Tuhannya orang-orang kafir. Ini dijawab tegas oleh Rasulullah, yakni qul ya ayyuhal kafirun. Ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun, yang artinya aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini suatu keputusan yang sangat jelas dan tegas. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, di surah Al-Kafirun inilah menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh mencampur adukkan ibadah kita dengan saudara kita yang lain, maksudnya saudara beda agama. Maka di dalam pelajaran pertemuan yang pertama, di situ banyak gambar kalau orang Islam ibadahnya di masjid, lain itu ibadahnya di tempat masing-masing. Maksudnya apa? Maksudnya apa yang kita yakini, apa yang kita imani, ya kita melaksanakan apa yang kita imani itu. Tapi kita juga menghormati apa yang menjadi kepercayaan orang lain, ibadah orang lain, dan sehingga terciptanya indahnya saling menghormati. Baik anak-anak, di kesimpulan pelajaran yang pertama ini adalah, pertama, Al-Quran surah Al-Kafirun ini terdapat dalam urutan yang ke-109. Surah ini terdiri atas 6 ayat. Jadi qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma'bud wala ana 'abidu ma abattum wala antum 'abiduna ma'bud lakum dinukum waliyadin. Surat ini diturunkan di Mekah sehingga dinamakan surah Makkiyah. Yang kedua, Quran surah Al-Kafirun ini mensyarahkan atas putus asanya orang-orang kafir Quraisy
harapan dan usaha orang-orang kafir Quraisy di masa itu untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Nah, sehingga keinginan untuk menjalankan hubungan beribadah setahun menyembah Tuhannya Nabi Muhammad, setahun menyembah orang-orang kafir, Tuhannya orang-orang kafir Quraisy, itu dijawab oleh Rasulullah, tidak, karena apa yang kamu sembah beda dengan apa yang aku sembah. Nah, Quran Surah Al-Kafirun ini menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir di zaman, sehingga mempunyai prinsip lakum dinukum waliyadin. Orang-orang kafir dipersilahkan beribadah sesuai tata caranya sendiri, dan kaum muslimin pun demikian, sehingga terciptanya kerukunan antar umat beragama. Kenapa? Karena saling menghormati. Nah, sebagai penutup pelajaran pertama ini, kalian coba diskusikan pada teman kalian. Suatu misal ada sebuah materi diskusi. Suatu misal ada nama anak namanya Salam. Dia bersekolah di SD tak jauh dari rumahnya, di Makassar 01. Tahun ini Salam terpilih menjadi ketua kelas. Nah, teman-teman satu kelasnya beragam suku dan agama. Guru agama Islam menganjurkan murid kelas 6 yang beragama Islam untuk sholat duhur berjamaah sebelum pulang sekolah. Sebagai ketua kelas yang beragama Islam, bagaimana seharusnya sikap Salam? Salam ini nama orang. Ketika dia menjadi ketua kelas beragama Islam, sedangkan teman-temannya itu ada yang beragama selain Islam, bagaimana sikapnya? Silahkan diskusikan dengan teman-temanmu dan kirim melalui link yang sudah disediakan oleh Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.